kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang sangat menarik kali ini mengenai treatment facial terbaru dari Dermaster Indonesia yaitu Hydrofacial. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Hafid Ernanda. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia. Kita sapa dulu Dr. Hafid yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Hafid, apa kabar? Halo. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah dokter, kabarnya hari ini good gitu ya. Hari ini mau share ilmunya mengenai treatment facial terbaru dari Dermaster Indonesia yaitu Hydrofacial gitu ya. Nah dokter, bicara seputar treatment facial terbaru, biasanya setiap perempuan deh gitu ya, ataupun juga kaum laki-laki juga gitu ya. Kan ini kan sangat mempedulikan penampilan gitu ya, khususnya mungkin kesehatan kulit wajahnya. Karena kalau lagi ngobrol sehari-hari kan yang nampak kan memang wajahnya gitu ya dok ya. Nah pasti kan rela begitu ya dengan katakanlah downtime-nya yang cukup lama, atau bahkan yang sampai bela-belain merogoh kocek dalam demi mungkin bedah plastik gitu ya dok ya, demi penampilan yang rupawan, paripurna. Nah tapi kali ini kita bahas mengenai treatment facial terbaru yang namanya Hydrofacial, yang dengar-dengar katanya nih nggak sakit gitu ya dok ya. Terus juga downtime juga nggak yang seperti yang dulu-dulu gitu ya, orang bilang nih treatment begini, begitulah apa gitu ya. Jadi bagaimana Hydrofacial ini sih, seperti apa? Mungkin saya jelaskan sedikit tentang Hydrofacialnya ya kak ya. Jadi Hydrofacial sendiri ini baru mau kita perkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Dermaster. Jadi sebenarnya sih Hydrofacial udah lama banget dipakai di luar negeri. Jadi kayak artis Hollywood itu sudah rutin melakukan treatment Hydrofacial ini, seperti itu. Jadi alatnya sendiri dia dari Amerika. Dikembangkan dari tahun 2001 sebenarnya, udah lama banget. Cuman kita Dermaster Indonesia pertama kali mengenalkan di tahun 2020 tentang Hydrofacial ini. Jadi dia suatu alat yang sangat canggih kak untuk facial. Jadi dia menggunakan sejenis kayak vortex fusion gitu. Jadi simpelnya sih dia facial teknologi tinggi, teknologi terbaru dan juga canggih, dan dia nggak sakit. Karena kan biasanya nih masalah pada facial adalah, dok sakit dok, saya takut banget dipencet komedonya, ekstraksi komedonya. Nah si Hydrofacial ini tanpa dipencet sama sekali kak. Jadi pembersihannya pun maksimal, bisa mencerahkan nutrisi kulit dan juga mengangkat sel kulit mati, sekaligus juga membersihkan komedo. Jadi nggak ada lagi tuh dipencet-pencet lagi. Kan kak Rini sendiri mungkin paling takut ya tentang ekstraksi komedo gitu, karena dia sakit banget. Saya sendiri, beauty is pain gitu iya, saya sendiri pun juga kadang takut juga dipencet-pencet komedonya itu, karena itu benar-benar menyakitkan. Sedangkan dengan adanya Hydrofacial itu sangat ngebantu sekali untuk kita yang mungkin rutin facial tapi sebenarnya takut juga atau deg-degan juga dengan ekstraksi komedonya. Ibaratnya bye-bye untuk ekstraksi komedo lah dengan adanya Hydrofacial ini. Tapi sebenarnya nih kalau di luar negeri atau di Amerika sendiri udah booming dari dulu gitu dari ya dulu dok, kayak artis Hollywood. Kalau kita ngikutin perkembangan tren kecantikan atau kesehatan kulit gitu ya, betul. Itu udah tahu nih, udah sering dengar sih ya dok ya kalau kita lihat-lihat di YouTube atau apa. Tapi ini di luar ya. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini 2020 dari Dermaster dari Indonesia ya, pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Wow, luar biasa gitu ya. Nah dokter, tadi dokter bilang kan ada ini teknologi apa tadi, vortex fusion gitu ya, itu maksudnya apa sih kalau untuk lebih dirincikan lagi dok? Jadi bahasa sederhananya nih ya kali ini, di alatnya itu ada beberapa tips. Jadi kayak kepala untuk treatmentnya. Mungkin nanti bisa kita lihat videonya. Nah si kepalanya itu memiliki fungsi yang berbagai macam. Jadi dalam satu alat kita bisa mengekstraksi komedo dengan alat itu, memasukkan serum, ada soft peeling juga, mungkin pernah dengar peeling untuk mengangkat sel kulit mati, dan juga sekaligus mengkasih antioksidan dan juga melembabkan kulit. Itu semua menggunakan alatnya itu. Jadi dengan proses seperti difusi cairan ke dalam kulit langsung. Jadi pasti sangat efektif. Sangat efektif begitu ya. Dan ini butuh treatment berapa kali dok supaya hasilnya jadi makin... Sebenarnya satu kali treatment pun langsung kelihatan hasilnya, terasa lebih bersih, glowing kayak gitu, terus lebih lembab. Kami menyarankan untuk 1 bulan sekali perawatannya, karena perawatan Hydrofacial yang terlalu sering juga tidak direkomendasikan. Paling tidak sih 1 bulan sekali, karena kalau misalnya terlalu sering takutnya bisa mengiritasi kulit juga. Karena kan dia ada peeling dan juga
mengganti sel kulit matinya kayak gitu. Intinya kan pengelupasan sel kulit mati itu secara alami bukannya kalau ditunggu kan sekali. Regenerasinya itu 30 hari gitu ya, betul. 1 bulan sekali. Nah, makanya disarankan sesuai dengan downtime kulit juga kan, pergantian kulitnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ujung-ujung kepalanya itu tadi bisa sambil sedot gitu, istilahnya seperti vakum gitu ya dok ya, soft peeling tadi ya dok ya. Itu bagaimana? Jadi dia ada untuk mengekstraksi komedo, kemudian juga dia ada mengeluarkan cairan untuk peeling juga. Saat yang bersamaan? Atau beda langkah. Jadi langkah. si HydraFacial sendiri dalam satu treatment kurang lebih memakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi stepnya panjang banget kayak gitu. Jadi itu satu persatu. Jadi kita ekstraksi komedo dengan alat dulu, kemudian kita kasih peeling, kemudian kasih antioksidan juga, kemudian dikasih pelembab juga. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, ada tahapannya yang ya. lumayan panjang. Jadi kurang lebih 1,5 jam untuk perawatannya. Tapi ini bisa untuk siapa aja kan ya dok ya? Artinya kan biasanya kan usia berapa nih gitu kan? Oh kalau untuk usia segini jangan dulu deh atau apa. Oke, kalau untuk batasan usia sebenarnya kita merekomendasikan di atas 14 tahun. Jadi kan perawatan kulit mulai dibutuhkan di atas 14 tahun mulainya ya. Karena di bawah 14 tahun kulitnya masih bagus ya, ibaratnya masih anak-anak. Itu menurut saya belum perlu. Jadi kita merekomendasikan di atas 14 tahun kita udah bisa melakukan HydraFacial. Itu juga bisa oleh semua kalangan dan juga semua jenis kulit. Jadi mau itu cewek, cowok itu oke untuk melakukan HydraFacial. Jadi 14 tahun ke atas gitu 14 ya dok tahun ya? ke atas. Karena tadi kan pertimbangannya kalau masih 2 itu kulitnya masih belum ada problem ya, lah belum ya. Ada problem biasanya kan kalau usia-usia remaja kan sudah ada mulai timbul akne atau apa kulitnya gitu ya, berminyak, ada yang kering juga kayak gitu. Tapi ini berarti kan aman untuk semua jenis kulit ya dok ya? Karena kan ada yang aku berminyak nih atau acne prone nih atau mungkin yang sensitif gitu ya atau kering gitu, kombinasi macam-macam. HydraFacial aman untuk semua jenis kulit. Jadi baik itu untuk kulit berjerawat, kering, berminyak itu oke kok dia. Tapi terkait masih di tengah pandemi COVID-19 gitu ya dok ya, kan artinya masih banyak juga orang-orang yang mungkin membutuhkan perawatan karena mungkin ada problem juga nih dan butuh penanganan lebih cepat sebetulnya ya, tapi agak ragu begitu ya mengenai protokol kesehatannya juga gitu ya dok ya. Kan tadi kan cukup 1 jam, terus bagaimana tuh? Artinya itu juga menjadi pertanyaan juga, barangkali seperti apa persiapan khususnya ada tidak ya dok? Persiapan khusus untuk melakukan perawatan dari pihak klinik atau dari pihak pasiennya? Iya, keduanya gitu ya, di tengah pandemi seperti ini. Kalau dari pasiennya sendiri, kita pasti akan melakukan pengukuran suhu dan juga kita ada melakukan screening COVID-19. Itu mas standar ya dok standar, ya? Kemudian juga kalau misalnya pasiennya berkenan untuk kita lakukan rapid test, kita bisa lakukan rapid test juga terlebih dahulu. Karena dari klinik kita juga menyediakan pemeriksaan rapid test seperti itu. Kemudian kalau dari kliniknya sendiri, pastinya kita terstandar sesuai dengan protokol kesehatan, baik itu dokter, kemudian perawat, dan juga karyawannya, pastinya rutin melakukan rapid test 2 minggu sekali. Kemudian juga kita menggunakan APD lengkap. APD-nya lengkap. Ya, kemudian juga untuk pasien kita berikan APD juga. Jadi 1 kali pakai, ganti. Jadi tidak ada keraguan lagi lah ya untuk bareng. datang ke klinik. Betul. Gitu ya. Kemudian juga proses sterilisasi ruangan kita juga bagus. Jadi setiap pergantian pasien pasti akan kita lakukan sterilisasi. Iya, jadi tenang aja begitu ya dok. Betul. Ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya dok ya. Baru nanti dilanjutkan kembali ya. Ada video dulu ya, mungkin bisa di play juga videonya. Oke, nanti ya kita jeda dulu ya. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Siapa sih yang tidak ingin terlihat sempurna dari cara penampilan? Memiliki wajah bersih, terawat, dan bentuk wajah yang proporsional tentu jadi dambaan. Untuk mendapatkan kulit sehat, bersih, dan proporsional tentu memerlukan perawatan yang rutin. Mulai dari menjaga kebersihan kulit wajah hingga menjaga kelembapannya. Jadi, tidak heran jika berbagai cara dilakukan kaum wanita agar tetap terlihat cantik. Untuk urusan ini, sepertinya kocek bukan lagi masalah demi penampilan menawan dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tenang, kali ini kita berada di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Di sini terdapat klinik kecantikan yang rasanya bisa membuat keinginan Anda tampil sempurna dalam waktu singkat dapat terwujud. Tepatnya di Dermaster Puri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seputar HydraFacial Treatment. HydraFacial adalah sebuah teknologi kecantikan terbaru yang menggunakan mikrodermabrasi, vakum, dan serum untuk metode perawatan.
Metode hydrofacial merupakan salah satu treatment perawatan muka yang terbilang lebih efektif dibanding hanya menggunakan skincare saja. Jika diurutkan, metode hydrofacial menggabungkan beberapa proses khasiat skincare, seperti mengangkat sel kulit mati, pembersihan, dan pelembab menjadi satu kali proses treatment. So, kamu nggak perlu mikir-mikir lagi untuk melakukan hydrofacial di klinik Dermaster Puri. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang, masih membahas mengenai treatment facial terbaru dari Dermaster Indonesia, yaitu Hydrofacial, bersama dengan Dr. Hafid Ernanda dari Dermaster Clinic Indonesia. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Sebelum kita bahas mengenai kegunaan atau manfaat dari treatment hydrofacial ini begitu ya dok ya. Ini ada video yang barangkali dokter bisa jelaskan lebih detail lagi, ceritakan lagi ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, coba videonya di play dulu. Nah, ini bisa tolong diceritakan dokter, ini proses atau nih step by stepnya tadi dokter. Oke, jadi sebenarnya ini adalah salah satu protokol kesehatan kita sebelum melakukan treatment. Satu pasien harus dilapisin dulu dengan APD. Jadi ini satu pasien satu. Jadi APD lengkap ya? Ya betul. Jadi kalau pasien udah pakai itu kita buang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya betul. Kita sekali pakai buang ya? Satu kali pakai dibuang. Jadi nggak barengan dengan pasien yang lain. Itu juga kita kasih cover untuk melindungi kaki pasien juga. Jadi benar-benar terlindungin dari rambut sampai kaki. Pasiennya. Dan ini tadi satu pasien satu, jadi ketika udah selesai ya udah langsung aja di. Nah ini apa proses selanjutnya? Oke, ini tahapan awal yaitu cleansing. Jadi kan pasien kadang ada yang pakai make up. Jadi kita untuk bersihkan make up dulu. Sebelum melakukan hydrofacial, kondisi wajah atau kulit wajah itu harus bersih tanpa ada make up. Jadi ini sebenarnya sih membersihkan makeup, ataupun kalau yang tidak datang dengan tidak pakai makeup kan supaya wajahnya lebih kinclong aja dulu sebelum perawatan. Lebih bersih karena kan gitu pasti ya? akan ada paparan debu. Betul. Gitu. Dan juga ini sekaligus dimasas untuk melancarkan peredaran darah, kemudian juga pasien lebih rileks. Jadi ini sebenarnya salah satu tahapan yang ditunggu pasien ya, si masas itu sendiri. Ini di awal sekali ya padahal ya dok ya, tapi udah ngerasa relax gitu ya, bersih juga tuh ya, seger gitu ya dok ya. Jadi di masas sekaligus dibersihkan gitu ya dok ya, agar tadi sirkulasi darahnya jadi jauh lebih lancar gitu ya, peredaran darahnya. Oke, baik. Kemudian setelah milk cleanser kita bersihkan dengan susu pembersih dan juga dimasas, kita bersihkan dengan sabun. Double cleansing ya istilahnya. Betul. Iya. Ini yang perempuan udah hafal lah ya, udah double hafal cleansing. Ya, double cleansing. Oke, dibersihkan dulu nih tadi. Dulu, double cleansing lagi. Nah, setelah itu kemudian ini sudah masih tahap pembersihan ya? Masih tahap pembersihan. Oke. Sampai leher-lehernya di area di belakang telinga begitu ya, Dok ya. Tapi kan memang fokusnya itu kan di wajah kan ya, tapi ini artinya di area sekitar juga tetap di bawah dagu segala macam. Sampai leher kita bersihkan semua sih. Oke. Sampai leher juga begitu ya, Dok ya? Oke. Baik. Coba. Ini masih ya, ini seperti sabun ya. Sabun yang tadi ya, Dok ya? Betul. Oke. Videonya agak panjang ya, Dok ya? Iya, sebenarnya lebih panjang lagi tahapannya. Ini video masih ini kan garis besarnya ya, Dok, garis besarnya aja. Sudah disingkat-singkat nih. Oke. Baiklah. Habis ini tahapannya biasanya apa lagi sih, Dok? Dengan menggunakan alat kita ada cairan sendiri untuk kayak menggunakan komedo seperti itu. Jadi intinya untuk memvakum gitu ya. Oke. Videonya tidak bisa dipercepat ya?
Jadi setelah itu penggunaan alat yang seperti vakum tadi untuk apa tadi istilahnya? Untuk membersihkan si komedo itu ya, gitu betul. ya dok ya. Tapi kan kalau kita bicara lapisan kulit itu kan artinya ada epidermis, dermis segala macam. Ini berarti yang terluar aja atau kita bagaimana? Bagian luar, karena kan kita juga tindakannya hanya untuk pembersihan bagian luar. Nah ini ya betul. Yang dimaksud tadi seperti vakum tadi ya. Betul, jadi dia fungsinya selain masukkan cairan khusus, jadi membuat komedonya itu kayak lebih lunak. Bukan serum tapi ya? Atau apa dong? Mirip kayak serum kita katakan, tapi dia cairan khusus seperti itu. Sekaligus dia mengeluarkan komedo. Jadi itu vakumnya kuat sekali, tapi tidak mengiritasi kulit dan juga tidak sakit dibandingkan dengan dipencet secara manual. Dok, biasanya kan kita dikasih apa nih sebelum tindakan tuh ada yang krim untuk anti nyeri lah atau apa. Nah kalau untuk ini sendiri nggak ada ya dok ya? Nggak ada sebenarnya, cuman kalau misalnya pasien sebelumnya menggunakan krim yang membuat pengelupasan kulit dan membuat kulit merah, sebenarnya kita sarankan untuk 1 hari dia berhenti pakai krim malam dulu sebelum melakukan hydrofacial. Tapi kalaupun memang terlanjur sih nggak masalah, aman aja. Aman-aman aja gitu ya. Tadi setelah komedonya itu terangkat segala macam, kemudian langkah selanjutnya itu bagaimana? Oke, langkah selanjutnya soap peeling. Jadi ada cairan lagi, serum khusus lagi dari alatnya itu untuk mengangkat sel kulit mati, terus juga untuk melembabkan kulit. Seperti itu. Ini tapi total ada berapa langkah sih dok? Total simple dengan menggunakan alat sekitar 4 langkah. 4 langkah gitu ya. Ini apa ini kelanjutannya dok? Sebelumnya ada lagi sebenarnya. Ini step lagi. Setelah sebelumnya ada masker juga. Kalau ini adalah step terakhir, jadi dia sinar untuk menutrisi kulit, kemudian juga disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau misalnya yang merah itu untuk peremajaan kulit dan juga pencerahan, sedangkan kalau sinar biru itu untuk akne, jadi untuk membunuh bakteri akne dan juga meredakan peradangan. Kayak begitu. gitu. Oh tapi ini sebelumnya harusnya ada video yang tentang sebenarnya ada lagi pemberian seperti maskernya itu gitu. Ada lagi, karena si stepnya sendiri sebenarnya panjang banget. Mungkin kalau penasaran langsung aja ke Dermaster ya. Atau dikepoin IG-nya gitu ya di Dermaster_IT gitu ya dok ya. Atau ada di YouTube channelnya ya dok ya, Dermaster Klinik Indonesia. Jangan lupa bisa like, comment, share, and subscribe, dan juga bisa juga visit websitenya ya untuk info lebih detail lagi di www.dermaster-indonesia.com gitu ya. Atau memang tadi langsung aja bikin appointment gitu ya dok ya, untuk ketemu dokter langsung ya dok ya, untuk mencoba treatment terbarunya Hydrofacial. ya. Oke. Tapi dokter kalau dilanjutkan kembali, tadi kan menarik ya dok, dokter bilang kan ini bisa juga untuk mengatasi masalah akne gitu ya. Sedangkan kita kenalkan kalau treatment-treatment yang lain gitu ya, kalau lagi ada aknenya sebaiknya dipending dulu nih gitu ya. Karena kan khawatirnya nanti malah jadi resiko penyebaran bakteri lah atau infeksi sekunder atau apa gitu ya, yang sering infokan kan seperti itu. Nah untuk yang hydrofacial ini sendiri tadi bagaimana, mungkin tergantung juga dari tingkat kasusnya juga kali ya, yang sedang beratnya atau secara umum aman-aman aja. Berarti kita membahas masalah akne ya, kita harus tahu dulu derajat dari atau keparahan dari aknenya sendiri. Kalau misalnya kira-kira satu wajah dengan kondisi masih kemerahan, kemudian juga ada nanahnya gitu, hampir rata, itu mungkin kita pending dulu, kita arahkan ke treatment lain. Karena si hydrofacial kan dia ada gesekan. Takutnya dengan adanya gesekan dia memperparah peradangannya. Jadi kalau misalnya parah banget nih aknenya yang mungkin hampir rata satu wajah dengan kondisi meradang, itu kita terapi dengan mesoline. Nah, kita juga ada. Kemudian kalau memang dia udah membaik, aknenya mungkin masih sedikit, sekitar mungkin 4-5, oke kita lakukan hydrofacial. Dan yang paling penting adalah pada saat akne parah dengan peradangan dan juga nanah, jangan dipencet gitu. Terus jangan kadang ada orang yang menyelesaikan dengan facial, yaitu facial kan yang kalau yang manual itu dipencetin tuh. Kalau yang manual yang manual dipencetin itu memperparah kondisi pakai tangan akne. atau alatnya mungkin kurang steril gitu ya dok ya. Kan kita juga nggak tahu tuh banyak sekali kan apa yang dilakukan oleh orang-orang ya demi tadi ya kecantikan itu sendiri gitu ya dok ya. Tapi jadi sebenarnya kalau untuk kontraindikasi atau yang tidak boleh dulu tadi mungkin kasus acne prone yang memang lagi parah-parahnya gitu. Jadi mesti dibikin adem dulu lah ya, atau mungkin tadi treatmentnya mesoline dulu, baru nanti bisa coba yang hydrofacial ini gitu ya dok ya. Terus tapi kalau untuk kontraindikasi ya dok ya, itu kan tadi kan kondisi wajahnya perlu dilihat dulu seperti apa. Tadi kalau kulit sensitif insya Allah aman gitu ya dok ya. Kalaupun memang ada efek tadi, kok merah-merah ya pasca tindakan, itu sebenarnya normal ya dok ya? Efek kemerahan sedikit itu normal pada hydrofacial karena dia ada proses
peelingnya. Jadi pengangkatan sel kulit mati dan juga penggunaan komedo. Tapi merahnya nggak bertahan lama kok, paling sekitar 2 jam juga udah hilang. Kalau memang dia kulit sensitif. Tapi kalau kulitnya nggak sensitif, itu bahkan tidak ada merah, tidak merah sama sekali pasca tindakan. Yang ada kayak lebih mengkilat, lebih glowing sih wajah pasiennya. Terus juga mungkin pasien yang dengan perawatan sebelumnya pernah laser atau apa, ini bagaimana dokter? Tergantung dari lasernya. Laser itu sendiri ada berbagai macam, ada yang friksional, ada yang NDX, macam-macam. Kalau misalnya pasien pasca laser dengan yang kasarannya melukai kulit, seperti laser friksional, kita tunggu selesai dulu downtime-nya. Karena friksional itu downtime kurang lebih 1 minggu. Atau misal dia habis laser, ternyata masih merah, kulitnya merah banget, itu juga kita pending dulu. Intinya sih tujuannya untuk meminimalisir resiko terjadinya mungkin peradangan atau apa, begitu ya dok lebih ya? ke kalau habis laser, kalau misalnya masih kemerahan, kita lakukan tindakan yang ibaratnya ada gesekan, takutnya dia membuat jadi kehitaman. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu kondisi kulit awalnya seperti apa, apakah boleh kita lakukan hydrofacial apa bukan. Jadi pentingnya konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Tapi kalau kondisi khusus lainnya misalnya sedang hamil atau apa, ini bagaimana? Karena kan juga setiap perempuan kan di sepanjang masanya ingin terlihat cantik betul. ya. Oke, bagaimana dokter? Jadi kalau untuk pasien hamil sendiri, sebenarnya hydrofacial belum ada penelitian apakah dia aman secara medis untuk ibu hamil, karena kan dia ada peelingnya. Karena dia ada peelingnya. Jadi sementara kalau untuk ibu hamil saya sarankan kita ganti ke treatment lain seperti Hollywood Peel. Kita juga ada opsional lain selain hydrofacial. Hollywood Peel udah lama banget kita perkenalkan di Dermaster, itu aman. Ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Jadi nanti kulitnya seperti aktris Hollywood begitu ya dok? Iya betul. Jadi seperti banyak pilihan. Indonesia juga gitu ya. Jadi banyak pilihan perawatan di Dermaster, kita cukup solutif untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Oh, inovatif gitu ya dok ya, dengan berbagai macam tadi opsi-opsi begitu ya dok ya. Nah kalau begitu dokter dilanjutkan kembali ya. Tadi seputar downtime-nya itu sendiri ya. Kalau untuk hydrofacial sendiri bagaimana? Apakah cukup singkat gitu sehingga besoknya sudah artinya tidak ada problem, tidak ada masalah untuk memulai aktivitas kembali, dan bagaimana juga dengan hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya tidak boleh terpapar mungkin sinar matahari terlalu lama dulu atau bagaimana? Secara umum seperti apa sih? Downtime untuk hydrofacial sebenarnya tidak ada Kak Rini. Jadi pasien beraktivitas seperti biasa setelah melakukan tindakan itu. Jadi karena tidak semua pasien habis dilakukan hydrofacial itu kulitnya kemerahan. Banyak juga pasien yang habis dilakukan hydrofacial ya kulitnya nggak apa-apa. Fresh, lebih bersih, lebih glowing, lebih cerah. Kondisi merah itu cuman kondisi tertentu, kayak misal pasien memang kulitnya sensitif atau terlalu sering menggunakan krim atau skincare yang membuat pengelupasan seperti itu. Nah akhirnya dia bikin kemerahan. Tapi kemerahannya pun juga nggak lama, paling lama tadi saya bilang 2 jam. Jadi downtime sendiri sih aman, bisa aktivitas kembali. Kalaupun mau make up juga oke, cuman diperhatikan lagi karena kita adanya pemasukan serum. Kita tidak menganjurkan selama 4 jam untuk kena air dulu atau cuci muka dulu. Karena kita biarkan si serumnya masuk ke kulit dan nutrisi kulit biar dulu. menyerap sempurna. Betul, gitu menyerap ya. dulu baru boleh cuci muka. Tapi kurang lebih 4 jam aja Cuman kok 4 jam begitu aja, ya. betul. Tapi yang untuk sementara penggunaan misalnya tadi kan yang krim malam atau mungkin dia punya skincare rutinnya tersendiri gitu ya dok ya, ini bagaimana? Mungkin 1 hari pada hari H dia mengerjakan hydrofacial di stop dulu kalau dia menggunakan skincare atau krim yang membuat pengelupasan atau yang mungkin disimpan di kulkas. Tapi kalau misalnya dia menggunakan skincare-nya yang hanya pelembab, moisturizer, kayak gitu ya nggak masalah, aman aja dipakai. Atau dia mau pakai masker, sleeping mask kayak gitu kan yang lagi hits, itu nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Baiklah dokter, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari pertanyaan email dulu ya dok ya. Boleh. Nanti dokter bisa memberikan tanggapan, soalnya banyak juga yang mungkin penasaran atau bertanya-tanya tentang treatment terbaru ini begitu ya. Jadi bagi yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Arin usianya 26 tahun dari Jakarta, dokter. Dok, sejak ada pandemi COVID-19 dan rutin pakai masker wajah saya ini jadi banyak bermunculan jerawat, terutama di area pipi dan dagu. Padahal saya sudah ganti masker sehari 1 kali. Solusinya apakah boleh sedang berjerawat begini di treatment hydrofacial? Tipe kulit saya juga kayaknya cenderung sensitif dok, apakah aman? Terima kasih.
Mungkin ini sudah cukup terjawab juga ya dengan penjelasan-penjelasan dokter sebelumnya. Tapi mungkin Arin ingin bertanya lebih dalam lagi. Tapi sayangnya kondisi jerawat yang Arin alami ini seperti apa kan tidak nampak begitu ya dok ya. Mungkin dokter bisa kasih saran atau mungkin Arin bisa konsul online dulu dok di tengah pandemi ini sebelum mungkin bikin janji ke Dermaster Clinic di cabang terdekat rumahnya. Kira-kira seperti apa itu dokter? Tadi sih kita baca ada yang 1 hari 1 kali. Nah itu apakah dia pakai maskernya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam atau seperti apa? Ya nama di luar kan kita harus pakai seharian ya. Seperti itu. Jadi kadang kalau menurut saya kalau memang dia hampir 12 jam itu kurang. Paling tidak masker itu sekitar 7 sampai 8 jam kita ganti dengan masker yang baru. Memang hampir semua orang kendalanya pasti akan muncul jerawat karena seringnya pakai masker. Tidak kita dengan masker itu kan menutup pori-pori, kemudian juga kayak kotoran juga terperangkap di situ pasti bisa memicu jerawat. Jadi kotoran numpuk di situ ya segala macam. Sarang bakteri dong. Iya betul kadang, makanya sebenarnya kalau misalnya dari jam 7 pagi jam 7 malam penggunaan masker ya pasti akan menimbulkan masalah baru, jerawat, iritasi, gatel. Jadi saran saya ganti masker 7 jam, tiap 7 jam. Jadi perhatikan waktu pemakaiannya sudah berapa lama durasinya seperti gitu itu. Ya. Kemudian kalau dalam untuk kondisi seperti ini? Treatment hydrofacial untuk kondisi jerawat. Jadi aman aja karena terkadang dengan menggunakan masker yang terlalu lama itu komedo jadi numpuk banget, sel kulit mati juga numpuk, yang akhirnya kita sebenarnya butuh pembersihan. Nah pembersihan bisa kita dapat dari mana? Ya dari treatment hydrofacial. Jadi pembersihannya lebih maksimal. Yang ketutup masker terus, akhirnya ketumpuk semua tuh sel kulit mati kita bersihkan dengan hydrofacial. Termasuk gitu. Mungkin yang ada perempuan ini kan ada tamu bulanan, ada hormonal acne gitu ya dok di area. Ini dagu juga nih biasanya kan dagu atau apa. Ini jadi kan tadi disarankan rutin selain tadi memang ada regenerasi sel-sel kulit itu kan memang sebulan sekali gitu ya normalnya. Betul. Terus kemudian juga ditambah tadi ada tamu bulanan yang mungkin tadi banyak jerawat bermunculan di area-area tertentu dagu, gitu ya, dagu begitu ya. Jadi lebih disarankan juga mungkin ya dok ya. Sangat kita sarankan karena proses jerawat sendiri terjadi itu kan karena hambatan atau gangguan dari regenerasi kulit. Nah, dengan adanya hydrofacial itu kan kita bantu meregenerasi kulit dari kulit lama menjadi kulit baru. Jadi dia akan lebih fresh dan juga lebih sehat seperti itu. Jadi oke lah untuk semua jenis kulit dan juga berbagai macam keluhan. Mengenai tadi seputar kita bisa nggak sih konsultasi by online juga? Nah ini mungkin apa kita bisa memanfaatkan mungkin tanya via DM gitu, DM di dermaster_id atau mungkin bisa tanya jawab di kolom komen di YouTube channel Dermaster Clinic Indonesia atau mungkin bisa ada layanan yang tersendiri disediakan dokter. Jadi setiap cabang Dermaster kita memiliki customer service atau customer care. Jadi misal nih Kak Rini mau ke Dermaster cabang mana dulu, itu boleh kontak dulu ke cabang tersebut, cabang terdekat yang mau Kak Rini datengin. Jadi bisa lewat konsul online lah ibaratnya ya, bisa by phone atau juga by WhatsApp. Itu nanti akan kita bantu arahkan. Kalau memang membutuhkan konsultasi dokter, biasanya dari admin kita akan mengarahkan ke dokter kok. Oh iya, ini jadi mengenai cabang-cabang Dermaster Clinic Indonesia mungkin bisa dikunjungi juga ya di websitenya www.dermaster-indonesia.com gitu ya. Ini ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan ini coming soon di Daan Mogot dan Balikpapan gitu ya. Mungkin cari yang lokasinya yang terdekat di mana ya, begitu ya dok ya. Bisa konsul online juga, mungkin tanya-tanya, telepon dulu begitu ya buat janji setelah itu ya. Dulu. Dokter pertanyaan selanjutnya dulu ya dok ya. Ini dari Arya dari Jakarta dokter. Pertanyaan menarik nih, dokter, apakah hydrofacial boleh dilakukan untuk ibu menyusui? Kalau tadi ibu hamil yang ditanyain kan, kalau ini ibu menyusui. Saya sudah berbulan-bulan pasca persalinan dan hamil tidak melakukan perawatan ke dokter kulit. Keluhan utama saya sekarang ini kulitnya kusam dan saya ingin kulit yang lebih cerah lagi. Terima kasih. Jadi untuk ibu menyusui, tadi ibu hamil belum ada penelitiannya ya. Nah kalau untuk ibu menyusui bagaimana? Sebenarnya sama juga, penelitian untuk ibu menyusui juga belum ada secara medis. Jadi biasanya lebih kita sarankan setelah ASI eksklusifnya sudah selesai. Kita boleh melakukan treatment. Mungkin ada beberapa tahapan yang seperti peeling kan sebenarnya yang tidak kita anjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, itu kita skip. Jadi itu nggak masalah seperti itu. Jadi disarankan untuk ibu menyusui di atas 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia tetap mau facial, ibaratnya tetap mau perawatan kulit, bisa kita arahkan ke treatment yang lain kayak Hollywood Peel. Jadi ada alternatif lain nih kalau misalnya
memang tidak bisa dengan hydrofacial. Karena kan tadi itu. kan saya kulitnya kusam nih, terus juga ingin kulitnya mungkin karena lagi kemarin hamil, terus juga ini sedang menyusui, ada perubahan hormonal gitu yang mempengaruhi ke kondisi kulit ibu gitu ya. Tapi tadi kan mungkin ada treatment yang lain seperti Hollywood Peel, jadi nanti kulitnya bisa jadi glowing seperti aktris Hollywood gitu ya dok ya. Atau mungkin selebritas Indonesia gitu yang juga berkunjung ke Dermaster Clinic Indonesia gitu ya dok ya. Jadi pada prinsipnya tadi mungkin disarankan yang setelah ASI eksklusifnya ini usai bisa mulai dilakukan dengan hydrofacial. Tergantung lagi jenis kulitnya lagi. Tergantung jenis kulitnya lagi begitu ya. Maksudnya bagaimana jenis kulitnya itu? Maksudnya apakah ada acne-nya juga? Iya kan kadang misalnya ibu menyusui kan hormonnya kadang masih gejolak banget. Kalau misalnya dia acne parah banget kan ada juga beberapa pasien yang lagi menyusui juga acne-nya benar-benar gede-gede banget seperti itu kan. Sementara ya kita kasih pengobatan akne dulu kayak gitu. Oke, kurang lebih begitu ya. Akne berat kan tadi nggak boleh ya, kita nggak sarankan dengan yang penting mungkin hydrofacial. tadi datang dulu ke klinik, kemudian nanti kan dilihat kondisi wajahnya seperti apa, kondisi kulitnya seperti apa. Nanti mungkin kalau memang belum bisa yang ini kan bisa alternatifnya yang lain. Yang lain gitu. Dokter akan menyarankan yang terbaik juga sih buat pasien. Tentunya begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter ini dari Santi dari Bekasi. Dok, ibu saya sudah memasuki usia 50-an dan mulai mempunyai kerutan di wajah. Apakah hydrofacial ini bisa untuk mengatasi kerutan di wajah dan apakah cukup efektif dok untuk mencegah keriput? Oh, keriput ini datang lebih cepat. Mohon solusinya. Terima kasih. Artinya bagaimana dokter? Apakah bisa juga untuk membuat kulit nampak jadi jauh lebih muda, kerutan halusnya juga jadi mulai samar, hilang, mencegah atau menunda aging gitu dokter? Bisa nggak dokter skin aging ini dicegah atau ditunda lah ya? Oke, kerutannya sendiri seperti apa dulu? Kalau misalnya kerutan yang area dahi atau samping mata atau yang lainnya, tentu bukan hydrofacial treatmentnya untuk menghilangkannya. Hydrofacial dia lebih ke untuk menutrisi kulit. Jadi dia kayak menutrisi kulit, mengangkat sel kulit mati, dan juga memberikan serum. Memang dia ada efek anti-aging, jadi wajah terasa lebih kencang, lebih glowing, itu ada. Tentu juga dia ada efek untuk menunda penuaan juga. Karena kan tadi sel kulitnya dirangsang untuk beregenerasi. Gitu. Tapi kalau misalnya masalah kerutan secara keseluruhan pengen hilang nih, tentu kita arahkan ke alternatif lain. Misal untuk kerutan dahi bisa kita lakukan dengan dermatoksin atau botox kalau yang bahasa ya, banyak populer pilihan loh di Dermaster Indonesia. Jadi tergantung keluhannya nih keriputnya seperti apa dulu. Kalau misalnya keriput yang benar-benar dahi pengen hilang ya bukan hydrofacial pilihannya, pasti kita cari ke treatment yang lain. Dan semua insya Allah ada solusinya begitu ada solusinya. Ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Siapa sih yang tidak ingin terlihat sempurna dari cara penampilan? Memiliki wajah bersih, terawat, dan bentuk wajah yang proporsional tentu jadi dambaan. Untuk mendapatkan kulit sehat, bersih, dan proporsional tentu memerlukan perawatan yang rutin. Mulai dari menjaga kebersihan kulit wajah hingga menjaga kelembapannya. Jadi, tidak heran jika berbagai cara dilakukan kaum wanita agar tetap terlihat cantik. Untuk urusan ini, sepertinya kocek bukan lagi masalah demi penampilan menawan dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tenang, kali ini kita berada di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Di sini terdapat klinik kecantikan yang rasanya bisa membuat keinginan Anda tampil sempurna dalam waktu singkat dapat terwujud. Tepatnya di Dermaster Puri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seputar Hydra Facial Treatment. Hydra Facial adalah sebuah teknologi kecantikan terbaru yang menggunakan mikrodermabrasi, vakum, dan serum untuk metode perawatan. Metode Hydra Facial merupakan salah satu treatment perawatan muka yang terbilang lebih efektif dibanding hanya menggunakan skincare saja. Jika diurutkan, metode Hydra Facial menggabungkan beberapa proses khasiat skincare, seperti mengangkat sel kulit mati, pembersihan, dan pelembab menjadi satu kali proses treatment. So, kamu nggak perlu mikir-mikir lagi untuk melakukan Hydra Facial di klinik Dermaster Puri.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai treatment facial terbaru dari Dermaster Indonesia, yaitu Hydrofacial, bersama dengan Dr. Hafid Ernanda. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Barangkali dok, ada yang ketinggalan tidak mengikuti apa yang sudah dokter jelaskan di segmen awal ya. Dokter kan sudah menjelaskan apa sih hydrofacial itu gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya dengan facial yang sering kita dengar, yang mungkin konvensional, yang tadi dokter bilang kan mungkin beda lah tekniknya gitu ya dok ya. Sebenarnya apa sih, mungkin bisa ditekankan kembali supaya tuh kita juga makin familiar gitu loh dengan istilah itu. Jadi simpelnya sih hydrofacial itu adalah facial dengan sentuhan teknologi, ya kasarannya seperti itu. Jadi kalau memang facial konvensional kan itu semua manual ya, jadi kayak dari ekstraksi komedo, kemudian pengolesan cairan peeling, semuanya kan manual. Sedangkan dengan hydrofacial ini ada sentuhan teknologinya nih, jadi kita menggunakan alat yang sangat canggih dan satu-satunya ya tadi seperti yang saya bilang di Indonesia dan dikenalkan oleh di Dermaster Indonesia. Jadi tentunya selain mengurangi iritasi, karena pada facial konvensional kan terlalu banyak iritasi tuh, dipencet, di massage juga mungkin kadang terlalu kenceng, ataupun juga ada gesekan-gesekan yang lain. Nah, dengan hydrofacial ini meminimalisir semua itu, jadi meminimalisir iritasi, meminimalisir sakit, jadi overall nyaman banget untuk facialnya sendiri. Apa bisa diatur speednya dok? Maksudnya, jangan terlalu kencang atau bisa. Jangan terlalu lambat? Ya bisa. Kan bisa request betul, dong? Bisa. Tergantung kenyamanan kitanya juga itu bisa kan? banget karena si alatnya itu semua tersetting. Jadi misal terlalu kencang buat pasien kan beda-beda. Ini satu orang ada yang tahan sakit, ada juga yang nggak tahan sakit. Walaupun si hydrofacial sendiri itu dia nggak sakit, tapi si vakumnya cukup kuat untuk mengeluarkan atau membersihkan komedo di dalam kulit. Itu bisa ada pengaturannya sendiri. Kadang beda-beda, kadang ada orang dengan tekanan sekian, itu komedonya belum keluar, itu juga ada. Jadi bisa kita atur semuanya dengan teknologi. Artinya komunikasinya bisa jalan terus ya, kita bisa diskusi pada saat tindakan itu ya dok. Jadi kan tenang nih gitu kan, mau diapain gitu, nggak seperti itu kan. So kita juga bisa lihat ya katanya komedo-komedo atau yang sel-sel kulit mati terangkatnya itu jadi seberapa kotornya itu gitu bisa nanti di alatnya itu nanti ada komedo-komedo yang keluar, itu bisa dilihat oleh pasien juga, di cairan pun juga ada seperti itu. Mungkin kalau lebih lengkapnya bisa langsung kunjungi Dermaster. Jadi biar tahu nih lebih lengkapnya, kalau kita ceritakan semua ini dari awal sampai akhir mungkin panjang banget kali, durasinya nggak cukup ya. Jadi lebih jangan lupa juga nih cabang-cabangnya ya, aku baca. Mungkin untuk lebih detailnya lagi bisa kalian klik sendiri di www.dermaster-indonesia.com. Nih ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan ini coming soon ada ya dok ya, lagi ya dok ya, Daan Mogot dan Balikpapan. Tapi bicara untuk hydrofacial ini sendiri, udah adanya nanti bulan apa dok kira-kira? Oke, sebenarnya di semua cabang kita sudah ada alatnya, udah ready semua alatnya, tapi akan kita launching di awal September. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya nih pada nggak sabar pengen banget cobain hydrofacial, bisa kunjungin klinik Dermaster terdekat karena sebenarnya udah ada, udah ready. Tinggal tunggu launching aja. Kalau misalnya bener-bener penasaran nih habis nonton ini pengen banget coba hydrofacial, boleh ke semua cabang kita ada hydrofacial dan udah bisa kita lakukan tindakan tersebut. Atau boleh ya kita kunjungi atau follow tuh IG-nya di @dermaster_id. Jangan lupa juga bisa juga mungkin tanya-tanya via DM dulu kali, boleh nggak dok? Boleh, di sana? Via DM. Tanya-tanya kan nanti mungkin adminnya bisa bisa menjawab dengan cepat gitu ya dok ya. Atau mungkin bisa lihat juga pilihan-pilihan treatment yang lainnya kan. Barangkali nih aku lagi hamil atau lagi menyusui tadi tapi tetap ingin perawatan di Dermaster Clinic Indonesia. Bisa klik juga tuh YouTube-nya ya dok ya, atau mungkin like, comment, share, subscribe ya di Dermaster Clinic Indonesia. Bisa dilihat-lihat contoh-contoh video perawatannya seperti apa ya, biar kan semakin banyak tahu, semakin tenang, seperti ini toh, jadi penasaran pengen coba langsung deh gitu ya, kurang lebih seperti itu ya dok ya. Dokter, karena ini masih terkait di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, yang penting adalah mungkin kurangi keraguan juga ya, kalau memang membutuhkan perawatan, kenapa perlu ditunda-tunda juga ya, ini kan untuk kesehatan kulit kita. Nah mungkin juga terkait pandemi kembali gitu ya, protokol kesehatannya tadi yang penting kita apa aja sih dok, tetap APD lengkap, tapi kita juga tetap pakai masker udah pasti, bikin janji dulu udah pasti. Mungkin ada lagi yang tambahannya juga, mungkin tips-tips gaya hidup sehatnya juga yang menunjang penampilan kulit kita jadi jauh lebih paripurna gitu dokter. Oke, untuk perawatannya ya, yang pertama sih pastinya selain treatment di klinik Dermaster, harus juga ada perawatan rutin di rumah. Misal dengan menggunakan produk-produk yang skincare ya, itu banyak banget beredar.
boleh dari Dermaster ataupun juga menggunakan produk yang sesuai dengan kulitnya yang mungkin dia merasa cocok. Itu juga penting. Kemudian juga lagi musim banget, lagi booming banget orang berjemur. Nah ini nih yang harus diwaspadain juga. Biasanya kadang pasien lupa menggunakan sunscreen. Jadi walaupun berjemur pagi, tetap penggunaan sunscreen dengan SPF itu penting juga untuk mencegah flek dan juga masalah-masalah pada kulit. Kemudian juga jangan lupa double cleansing setiap sore hari, karena kan kita menggunakan masker seharian, jadi jangan langsung sabun. Mungkin bisa menggunakan susu pembersih dulu ataupun juga yang lagi hits mungkin micellar water. Itu juga nggak masalah. Intinya selalu lakukan double cleansing di sore hari. Asupan makanan bergizi dan juga olahraga. Tapi olahraga jangan diporsir. Kadang ada juga yang tahu diporsir semampunya saja. Yang penting ada aktivitas. Boleh itu jalan santai ataupun juga sepedaan ringan. Jadi intinya jangan tahu diporsir ya. Istirahat juga sangat penting. Dan pastikan gunakan masker, kemudian juga jaga jarak satu sama lain dan rajin cuci tangan. Oh iya, dan juga untuk hasil yang lebih optimal begitu ya dok ya, tadi sebaiknya disarankan tadi ya sebulan sekali gitu ya dok ya. 1 bulan sekali kita sarankan, gitu ya. Betul. Atau mungkin tadi apa dok, rangkaian skincare-nya kan kita mau pakai dari Dermaster Clinic Indonesia nih gitu ya. Tadi kan ada yang disesuaikan dengan tipe kulit masing-masing gitu ya dok ya. Mungkin ada tambahan lagi dokter seputar yang perlu diperhatikannya di rumah sebelum mungkin kunjungan berikutnya. Jadi artinya perawatan di rumah sendiri ini selama 1 bulan yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih. Produk-produk Dermaster juga cukup lengkap ya, dari produk jerawat untuk melasma dan juga untuk pencerahan, anti aging pun juga kita sudah ada. Jadi tergantung dari jenis kulit pasien. Tergantung mungkin juga tadi usianya dan keluhannya apa. Keluhannya apa gitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih ya telah berbagi ilmunya. Tapi sebelumnya mungkin closing statement-nya dulu nih mengenai HydraFacial. Silakan dokter. Oke, jadi singkatnya, HydraFacial itu adalah salah satu facial berteknologi canggih dan juga ternama di dunia ya. Si alatnya ini sendiri dia sudah memenangkan banyak penghargaan internasional. Luar biasa. Dan juga tadi dipakai oleh artis-artis Hollywood. Bahkan di luar negeri itu sampai antri ya pasien untuk melakukan HydraFacial. Dan sekarang di Indonesia itu sudah ada dan dikenalkan oleh Dermaster Indonesia. Jadi satu-satunya yang memperkenalkan HydraFacial seperti itu. Jadi ini bisa untuk semua jenis kulit tanpa sakit, tanpa dipencetin dan tanpa dipasi, dontam juga nggak ada. Ya? Iya, apalagi yang cowok-cowok nih biasa pada takut sakit nih. Ini dengan HydraFacial terselamatkan ya, ibaratnya kalau pengen facial tanpa sakit. Ya HydraFacial jawabannya. Pilihan terbaik gitu ya dok ya. Oke, jangan lupa juga nih bisa kunjungi di cabang-cabang terdekatnya gitu ya, di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan sebentar lagi juga akan ada di Danmogot dan Balikpapan. Jangan lupa juga nih bisa dilihat di media sosialnya, kepoin aja gitu ya, IG-nya @dermaster_id, websitenya di www.dermaster-indonesia.com atau bisa diklik channel YouTube-nya ya, Dermaster Clinic Indonesia. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aku udah kayak YouTuber ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini ya. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Jangan lupa juga datang ke Dermaster Clinic Indonesia-nya ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.